Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bakat-bakat yang ada di area influencing talents. Jika video sebelumnya kita sudah membahas 3 bakat sekaligus, ada bakat komen, self-assurance, dan juga aktivator. Kali ini kita akan membahas mengenai 2 bakat di area influencing talents, yaitu bakat maximizer dan juga competition. Kira-kira apa persamaan dan perbedaan kedua bakat ini? Dan apakah Anda memiliki salah satu atau bahkan keduanya dari karakter bakat ini? Baik, langsung saja akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu bakat maximizer. Jadi teman-teman, bakat ini adalah bakat yang mendorong seseorang untuk merasa tertarik dengan hasil yang maksimal atau dengan hasil yang berkualitas tinggi, gitu ya. Mereka cenderung ingin menciptakan sesuatu yang sempurna. Jadi orang-orang maximizer ini sangat tertarik dengan kualitas. Mereka sangat apa ya? Pokoknya kalau menciptakan sesuatu itu harus bagus. Kalau nggak bagus, mending nggak usah gitu. Jadi bukan orang yang setengah-setengah sih. Mereka mengejar kesempurnaan gitu ya. Baik dalam hasil, gitu, terutama pada hasilnya. Jadi orang maximizer ini memang orangnya sangat detail gitu dan kemauannya tinggi, standarnya tinggi banget. Kemudian yang berikutnya adalah bakat competition. Nah, bakat competition ini menurut saya unik ya, karena saya nggak punya gitu. Jadi bakat competition ini adalah bakat yang mendorong seseorang untuk selalu ingin berada satu step lebih tinggi daripada orang lain gitu. Kalau orang lain sampai level ini, saya harus di depannya. Ingin selalu menjadi lebih baik gitu daripada orang lain. Namanya saja competition ya. Orang berkompetisi itu kan tujuannya pasti ingin menang. Nah, begitu juga dengan bakat ini. Orang-orang ini itu cenderung ingin menjadi lebih baik daripada orang lain supaya bisa menang gitu. Jadi, jika beberapa orang termasuk saya adalah orang yang tidak suka dibanding-bandingkan gitu ya. Kamu kok levelnya baru segini padahal temenmu itu levelnya sudah di atas kamu loh. Itu buat saya kan nggak banget gitu ya. Tapi bagi orang competition, dibandingkan seperti ini tuh mereka malah menjadi punya energi lebih gitu untuk uh, berbuat lebih banyak. Ketika mereka dibandingkan, mereka kayak ke-trigger gitu, kayak apa ya, tersulut energinya, tersulut untuk oh iya deh, aku kayaknya harus lebih baik, kayaknya aku nggak boleh kalah sama dia gitu. Itu orang-orang competition gitu ya. Baik, nah lalu apa sih persamaan dari orang maximizer dengan orang competition? Yang satu kan sangat memperhatikan kualitas gitu, yang satu selalu pengen lebih baik gitu, pengen berkompetisi dengan orang lain. Persamaannya itu mereka sama-sama pengen lebih baik. Nah, mereka pengen sesuatu yang lebih lagi gitu. Kalau orang maximizer itu barang di depan mata udah bagus nih misalnya, udah bagus-bagus, tapi mereka akan secara alamiah berpikir bagaimana barang yang sudah bagus ini menjadi lebih sempurna gitu. Orang kompetisi juga seperti itu. Sebenarnya progres saya itu udah bagus, tapi karena ternyata ada yang lebih bagus dari saya jadi pengen nih lebih membaguskan lagi pencapaian saya, lebih meningkatkan lagi apa yang sudah saya raih selama ini. Itu persamaannya. Itu kira-kira capek nggak ya? Justru pemilik bakat maximizer dan competition ini tuh nggak bikin capek gitu, kecuali kalau ada emang nggak punya kayak saya misalnya, itu melihatnya aja udah capek banget, tapi mereka malah semangat loh dengan model kerja seperti ini. Kemudian bedanya apa sih? Kalau tadi udah persamaannya udah ya, sekarang kita ke perbedaan. Jadi orang maximizer itu menetapkan standar
sempurna, standar lebih baik, standar eh, apa yang mereka anggap sempurna dan terbaik itu standarnya itu dari dalam diri gitu. Jadi orang maximizer itu meskipun orang lain tidak menganggap standarnya ini sempurna, tapi jika dia meyakini bahwa itu sebuah kesempurnaan versinya dia, ya dia yakin dia akan mengejar standar itu. Kemudian kalau orang competition, nah ini standarnya justru dari luar. Mereka akan terdorong untuk memperbaiki apa yang sudah mereka raih, meningkatkan pencapaian mereka justru karena dapat perbandingan dari luar atau mereka dapat kompetitor dari luar gitu. Misalnya kalau nggak ada kompetitor ya mereka mungkin akan merasa masih baik-baik aja gitu, tidak terlalu terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas mereka. Tapi begitu dihadirkan kompetitor, wah itu langsung aja tanpa banyak pertimbangan mereka ada dorongan untuk merasa harus menjadi lebih baik gitu daripada kompetitornya. Nah, kira-kira jika kita tidak memiliki kedua bakat ini, baik maximizer ataupun competition, itu harus disiasati seperti apa ya? Saya juga gitu loh. Saya nggak punya dua-duanya. Jadi kalau untuk saya pribadi sih, bagaimana cara mensiasatinya? Pertama kita ke maximizer dulu ya. Jadi harus punya sistem kerja yang jelas gitu. Ada SOP yang berlaku. Jadi sebenarnya meskipun itu bukan pencapaian yang terbaik gitu, yang sempurna, tapi setidaknya hasil kita itu bukan hasil yang buruk. Kalau ada SOP-nya jelas, tujuannya kan jelas ya, nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah, kita pakai aja SOP atau sistem kerja yang sudah berjalan, yang hasilnya sudah diketahui gitu kualitasnya. Gitu aja sih. Gitu. Paling gampang emang cari partner ya. Cari partner gitu. Kalau saya dulu pas waktu masih bekerja gitu, saya punya tim yang di dalam tim saya itu ada orang maximizer sih. Jadi setiap ide yang kita buat gitu ya, ada rencana-rencana yang saya buat, biasanya saya konsultasi gitu. Untuk hasil kayak gini tuh kira-kira masih bisa ditingkatkan nggak ya? Kita mungkin nggak ya meningkatkan rencana yang seperti ini hasilnya supaya lebih bagus lagi. Dan memang peran orang maximizer di sana sangat penting sekali gitu, bahwa oke, ini nanti hasilnya akan seperti ini, bisa kok di-up lagi, bisa kok dibikin jauh lebih bagus lagi gitu. Kemudian gimana kalau competition? Competitionnya rendah, kita nggak suka bersaing gitu. Ada kompetitor, kita mah santai-santai aja, nggak merasa terancam gitu keberadaannya ya. Iya, apa ya? Kalau memang kita bekerja di bidang yang membutuhkan bersaing dengan kompetitor, misalnya jualan atau bikin produk gitu ya, yang ternyata di luar banyak kompetitornya, kan memang kita harus mau nggak mau harus mikir nih gimana caranya supaya produk kita setidaknya nggak kalah bersaing gitu loh dengan kompetitor di luar sana. Iya, cari motivasi lain aja sih kalau saya. Cari motivasi lain yang membuat kita semangat gitu untuk terus memperbaiki hasil kinerja maupun pencapaian kita. Kemudian ya nggak harus dengan membandingkan sebenarnya. Kalau kita nggak suka dibanding-bandingin ya udah nggak usah, cari metode lain aja. Kemudian terus belajar sih gitu. Misalnya Anda punya bakat learner nih, atau Anda punya bakat input. Nah, bakat-bakat kuatnya dilihat dulu aja gitu. Mana yang bisa dipakai untuk memacu diri belajar, kemudian terus meningkatkan skill. Misalnya saya punya bakat kuat belief gitu. Untuk melayani orang lain kan saya harus terus mengasah skill saya supaya pelayanan saya itu kan makin bagus gitu ya. Dan jadi kebermanfaatannya makin banyak. Yaitu yang akan saya jadikan motivasi untuk terus belajar, terus upgrade, terus meningkatkan kualitas gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nggak punya bakat maximizer atau competition nggak apa-apa. Masih ada banyak jalan lain, atau mungkin Anda memiliki bakat-bakat lain yang bisa mendorong Anda untuk mencapai hasil yang lebih maksimal dan juga untuk meningkatkan kapasitas diri.
Begitu. Baik, semoga video ini membantu Anda ya mengenali siapa diri Anda sesungguhnya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.